Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 5 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Ada Akhirnya. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 16 ayat 23 sampai dengan ke-25. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dari jauh dan dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk dalam pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar semua tindakan kehidupan kami apapun yang di dalam dunia ini suatu hari kelak akan berakhir dan akan mendapatkan akibatnya. Kami belajar kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua ada akhirnya. Kita bertemu dengan permulaan dan akhir, yaitu sebuah kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Apa awal daripada orang kaya ini? Orang kaya ini jelas dikatakan orang yang berjubah ungu, bersukaria di dalam kemewahan dengan makanan yang sangat luar biasa. Maka kita boleh katakan bahwa orang kaya ini berawal dengan kebahagiaan yang luar biasa, dengan kekayaan yang dimilikinya. Tentu sahabat seperjalanan tahu dengan jelas kalau sahabat seperjalanan punya uang yang banyak. Sahabat seperjalanan sebagai orang kaya bukankah sangat leluasa untuk bisa menikmati kemewahan dengan harta yang sudah dimiliki? Jadi awalnya dari orang kaya adalah sebuah kebahagiaan dunia, sebuah kemewahan. Bagaimana dengan awalnya Lazarus, si orang miskin ini? Firman Tuhan berkata, Lazarus si pengemis ini sudah sakit dengan borok-borok yang ada, dan Lazarus ini ada di dekat pintu orang kaya itu. Bahkan untuk mendapatkan makanan dia kemudian bersaing, bertanding, berlomba dengan anjing-anjing yang menjelati boroknya untuk mendapatkan makanan-makanan sisa. Dari remah-remah yang jatuh, kita melihat ada permulaan yang berbeda di antara dua sosok ini. Antara orang kaya dalam kemewahan dan penuh dengan sukaria, dan kemudian Lazarus si miskin yang penuh dengan kesusahan, borok, sakit, penyakit. Yang menjadi pertanyaan, borok sakitnya itu kenapa? Karena tentu kotor, tempat yang tidak layak. Kenapa borok? Karena tentu gizinya tidak memadai. Dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya uang untuk melakukan pengobatan. Lalu dalam prosesnya bagaimana? Proses yang kita baca ada tadi. Dikatakan si orang kaya yang diawali hidupnya dengan kebahagiaan, diakhiri dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan? Si orang kaya itu masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dia begitu kesakitan, begitu kehausan, menderita luar biasa, sampai kemudian memohon kepada, dalam perumpamaan ini, kepada Bapa Abraham, biarlah si orang miskin itu mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan untuk menyejukkan lidahku, sebab di sini aku sangat kepanasan. Kesimpulannya, orang kaya ini memulai kehidupan dengan sukaria, kemewahan, berpesta dengan sebuah kebahagiaan yang luar biasa, dan diakhiri dengan penderitaan yang luar biasa. Bagaimana dengan si orang miskin? Sahabat seperjalanan, kalau pernah punya pengalaman bagaimana kita mengalami kemiskinan, kesusahan, kesulitan makan, mau berobat, kita takut tidak ada uang untuk ke dokter, lalu membeli obat-obat saja yang ada di warung yang murah. Lalu kita mengalami sebuah proses yang sangat sulit, makan sulit, apalagi berobat, sampai kemudian terputus sekolah. Ada yang di tingkat SD, kalau orang-orang terdahulu 5 SD, kemudian berhenti sekolah 6 SD, masuk SMP itu sudah sebuah kemewahan. Bahkan banyak yang buta huruf. Karena mengapa? Karena kemiskinan. Kita melihat bahwa si Lazarus ini diawali dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi apa akhir hidup daripada Lazarus ini? Lazarus itu ada dalam pangkuan Abraham, dan firman Tuhan berkata,
Anak, hai orang kaya, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dan ingat, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang datang dari situ kepada kami, tidak bisa menyeberang. Sahabat seperjalanan, ini adalah berbicara tentang kesempatan yang tidak bisa dikembalikan kembali. Jadi artinya sahabat seperjalanan, hidup itu sebuah perjalanan satu kali dan akan dipertanggungjawabkan. Hidup itu adalah sebuah proses sebab akibat. Kalau di dalam hidup kita hanya berorientasi kepada kebahagiaan dan kepentingan diri sendiri, kita lupa bahwa hidup itu sebuah pertanggungjawaban. Hidup itu bukan untuk bersukaria, bermewah-mewah, memuaskan nafsu, memakai semua berkat-berkat Tuhan buat diri sendiri. Tetapi tidak engkau bagikan, tidak engkau menjadi berkat. Sampai kemudian orang miskin yang bernama Lazarus harus bersaing, berlomba, bertanding dengan anjing, dengan borok yang ada pada dirinya, dengan kelaparan. Yang menarik, baik si orang miskin yang namanya Lazarus, baik si orang kaya, dua-duanya akan masuk ke sebuah pintu yang namanya itu pintu kematian. Sahabat seperjalanan, orang kaya ini punya banyak pintu dan setiap pintu itu dibukakan. Ke restoran mewah dibukakan. Pokoknya orang kaya ke pintu manapun dibukakan karena dia banyak uang. Sementara orang miskin seperti Lazarus, pintu manapun juga ditutup. Tidak ada orang yang mau menerima dia. Dibuang. Mungkin sama keluarganya sendiri pun tidak diterima. Karena dia tidak hanya miskin, dia juga borok berpenyakit. Kita tidak tahu sakit apa yang dialami oleh Lazarus, si orang miskin ini. Tapi ini memang bentuk perumpamaan. Orang kaya ini terbuka pintunya karena dia punya uang. Siapapun dengan senang hati menyambut si orang kaya. Lazarus si miskin, semua pintu tertutup. Tidak ada yang mau menerimanya. Namun setelah dua-duanya lewat pintu kematian, apa yang terjadi? Si orang miskin Lazarus masuk ke pintu kebahagiaan, sementara si orang kaya masuk ke dalam pintu penderitaan. Dan di sanalah sebuah penderitaan yang tiada akhir, penderitaan yang sangat luar biasa, dan itulah kemudian pintu kesempatan tertutup. Tidak bisa lagi memperbaiki hidup pada saat kemudian seseorang melewati pintu kematian. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari dari hal ini? Apa yang kita ingin petik dari hal ini? Ingatlah, segala sesuatu itu ada akhirnya. Sebelum kehidupan kita berakhir, maka baiklah kita memperbaiki diri. Kalau ada tingkah laku dalam hidup kita seperti si orang kaya, orientasinya hanya kemewahan, orientasinya hanya sukaria, orientasi hanya mengejar untuk diri sendiri, tidak pernah berpikir bagaimana berbagi, sampai orang lain pun memakan remah-remah yang jatuh, sisa-sisa daripada yang kita tidak inginkan. Sementara bagaimana si orang miskin? Kemiskinan berbicara tentang penderitaan dan juga penghiburan buat kita semua. Sahabat seperjalanan, kalau engkau sudah hidup benar, engkau sudah sungguh-sungguh, engkau menderita, engkau seperti Lazarus yang miskin, jangan takut. Tuhan akan beri kebahagiaan. Dan bagi kita yang diberikan kelebihan, lalu hidup kemudian sewenang-wenang semuanya, berhati-hatilah. Satu hari kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ingat, segala sesuatu ada akhirnya, semua itu ada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami terus tumbuh menjadi orang-orang percaya yang semakin baik hidup bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.